Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pembudidaya ikan gabus. Siang ini saya lagi di Jogja. Ini jumpa lagi bersama saya Wisnu Jati di channel Budidaya Ikan Gabus Kebumen. Saya lagi di tempatnya Pak Suwandi. Nah, ini lagi sharing-sharing tentang budidaya ikan gabus. Ini tetap sama-sama belajar. Ini di tempat beliau ada tamu jauh dari Palembang ini. Ini Bapak dari Palembang. Oke, kita sambil lanjut sharing-sharing. Oke Pak, monggo dilanjut. Tapi kalau kami suka awalnya mau mesen bibit sesuai konsep awal kami kan, karena belum tahu secara langsung apa saran dan anjuran Bapak kemarin. Di prinsip kami sudah bikin 3 kolam 3 kali 4 tadi kan, bisa menampung 6.000 bibit sesuai dengan apa yang Bapak masukkan di YouTube kan. Nah tapi ternyata setelah Bapak kasih anjuran kemarin, ya kami sempat berembuk lagi semalam kan. Jadi gimana kita? Ya sudahlah, belum ada keputusan, jadi kemari lagi Pak, minta saran dan pendapat lagi sebaiknya bagaimana kami harus melangkah untuk awal ini Pak. Dan kami harapkan untuk tambahan kami hari ini. Ya kalau untuk langkah awal ya saran saya kan kalau misalkan biar kelihatan hasilnya, segera nampak hasilnya, memang mainnya nanti kalau jauh gitu biasanya induk ya. Ya. Induk, kenapa? Kalau induk itu dia akan bertahap bertelur berkali-kali ya kan. Kemudian jumlah populasinya makin lama makin banyak. Ya. Dengan adanya induk itu juga menjadi indikator keberhasilan di bidang pemijahan. Kalau kita mulai beli bibit, kemudian kita butuh waktu 8 bulan untuk jadi induk. Waktunya lama, tidak ada segera kelihatan perbanyakannya ya. Masih 8 bulan tunggu orang lihat segitu-segitu aja, segitu aja, paling tambah besar. Tapi kalau induk taruh di kolam, kemudian tidak sampai 1 minggu bertelur, mijah. Dari proses penetasan itu larva ini kemudian sampai jadi bibit, kalau sudah bisa merawat, itu juga menjadi sebuah potensi bisnis yang besar. Kenapa? Nanti pada saat induk itu mijah lagi, bibitnya sudah bisa dijual dan bisa mendapatkan penghasilan. Sebagian bibit bisa dijual, sebagian bibit kemudian bisa dibesarkan jadikan induk kembali ya. Itu kalau bicara percepatannya gitu. Karena kalau yang pembibitan, yang pembesaran, beli bibit 6.000 taruh di kolam, itu sepertinya stagnan saja, nunggu besarnya waktunya lama, 6 bulan tuh nggak ngapa-ngapain. Liatin kasih makan terus saja, monoton seperti itu. Betul, tapi kalau induk datang bertelur, bikin kutu air, makani ya, nanti sudah umur 1 bulan jadi bibit, temen ada yang mau melihara bisa beli atau bisa dibesarkan sendiri. Nah dibesarkan sendiri ya tentunya kolam yang tadinya untuk pembesaran kan terisi juga. Ya terisi juga untuk pembesaran. Karena satu induk bisa keluar 5.000 sampai 8.000 ekor telur kan juga sudah menghemat kos biaya beli bibit. Ya enggak? Sekarang kalau beli bibit 6.000 itu 6 juta. 6 juta ongkos kirimnya 3 box aja 630.000 kali 3. Ya kan? 2 juta kurang lebih. Sudah berapa? 7.800.000 lebih ya. Itu kalau belikan induk dapat 6 pasang. Sama ya 6 pasang. Nah 6 pasang ini kalau dipijahkan satu induk keluar 5.000. Kan hemat biaya. 5.000 aja aja kali 6, 30.000. 30.000 kalau bibitnya udah berapa itu? Ya kan? Udah 30 juta. Ya enggak? Sudah 30.000 kan? Nah, 10.000-nya 10 juta. Ya enggak? Nah, dengan modal 6 juta udah bisa menghasilkan 30 juta. Kalau misalkan benih itu dijual, sudah bisa terima uang dari hasil itu. Modal sudah kembali. Bulan depan dia bertelur lagi terus. Wah, itu ya sebenarnya sebulan sekali bisa, tapi ke depan nanti dijeda saja, gantian. Ya, dari 6 itu gantian aja 2 bulan sekali. 1 bulan bertelur, nanti istirahat, 1 bulan lagi bertelur gitu. Tapi minimal 2 bulan sekali dia bertelur. Nah disitu kan kolam yang tadinya sedikit jadi banyak. Oh ini netes lagi, ya kan? Padahal untuk nebar 2.000 ekor 2.000 ekor benih itu paling tidak punya kolam kan 10 meter persegi. 2 kali 5 kan 2.000. Ya, coba kalau punya 30.000 itu kolam harus banyak Pak pembesaran. Jadi dari pembibitannya nanti bisa jalan, pembesarannya juga jalan.
Tapi kalau Bapak belinya benih saja, nggak jalan. Iya. Karena bibit ditungguin 6 Iya. bulan, nggak ngapa-ngapain, paling ngasih makan pelet, ganti air, Iya. gitu aja. Ya. Nah, jadi kalau orang yang pembesaran kadang dia tidak bisa melakukan pembibitan karena dia tidak ngerti strategi ilmunya juga. Pokoknya cuma ngasih makan pelet saja. Tapi kalau yang mereka masuk di pembibitan, dia pembesaran bisa karena dia bisa merawat benih sampai besar. Ya, dari bayi saja bisa hidup, apalagi dari yang sudah gede. Itu kalau mau mengembangkan induk di situ. Ya, nanti seiring perkembangan induknya kan tiap nelur istirahat tambah besar lagi, tambah besar lagi, tambah besar lagi. Nah, itu satu induk itu kalau yang sudah bobot 1 kilo, 1,5 kilo bisa keluar 20.000, 25.000 Pak. Satu ekor. Waduh. Wah, itu padahal dengan 6 induk itu aja dirawat baik. Waduh Pak, ruangan 1000 meter tidak cukup Pak. Ya, dalam waktu singkat. Karena kalau dia di setiap netes nggak dijual kan lama-lama tiap 2 bulan ada anakan, 2 bulan ada anakan tuh. Kita butuh kolam perluasan. Makanya kalau beli induk, insya Allah nanti dirawat dengan baik, berapa lahan pun terserah Pak. Iya. Yang ada di situ minimal kolam yang dibuat mau berapa banyak itu kita bisa tebar bibit. Bapak hanya modal sekali, ya. Yang penting induknya dirawat dengan baik, dikasih makan yang baik, pasti nanti makin gede, wah. Udah bobot 2 kilo itu bisa keluar 50.000 ekor Pak itu, 1 ekor. Berarti kalau dinilai rupiah itu 50 juta itu satu kali tetesan itu. Hasilnya dari bibit saja. Kalau 1 ekor 1.000. Ya, jadi di sektor pembibitan itu memang yang kemarin saya cerita ada kemitraan segala macam itu karena memang penghasilan dari pembibitan itu besar Pak. Ya. Itu baru taraf induk di bawah 10 ekor. Kalau induknya nanti bertambah jadi ratusan ekor, itu potensinya besar juga Pak nilainya dari sektor pembibitan saja loh itu. Dan itu waktunya singkat, 1 bulan dapat duit, 1 bulan dapat duit. Ya. Belum lagi nanti kalau dari para pembibit itu seperti Bapak memberikan pendampingan ke mereka, informasi cara budidaya. Itu semakin membuat orang semangat untuk datang ke tempat Bapak dan membeli benih dengan seperti itu. Dampingi, dikasih tahu ya caranya, solusinya bagaimana, masalahnya bagaimana. Mereka kan merasa diajari Pak, didampingi. Karena selama ini yang namanya sektor perikanan, peternakan, perkebunan itu tidak ada yang namanya pendampingan seperti itu Pak. Betul. Ya namanya ada PPL pertanian itu ya sudah cuman tengok sawah aja dia. Tengok lewat pakai motor, oh bagus padinya lewat. Tak tahu itu ada wereng banyak itu tak tengok dia bagaimana ngobatinnya kan. Wis wereng ya wis obati lewat aja. Itu kan PPL negeri. Ya. Ya bulan dapat Tiap bulan dapat bayar. Enggak tahu sana enggak panen terserah urusan kan. Nah, kita mau membentuk PPL di mana kita jadi pebisnis tapi kita memberikan pendampingan yang memaksimalkan petani tetap berhasil, petani ikan. Betul. Ya, makanya kalau yang namanya di sini maaf kata PPL itu enggak dianggap, Pak. Iya. Kenapa? Kalau ditanyain masalah penyakit juga enggak tahu kan. Ini kok panen saya gimana panenan saya? Nah, mereka nggak bisa jawab. Ya kan, ini padinya harus gimana? Nggak bisa jawab gitu kan. Ya lebih banyak menghindar itu. Nah karena saya sering Pak, Iya. satu tempat dengan PPL kalau bicara itu Pak, ya kadang di satu sosialis saya PPL diundang, saya diundang. Mereka juga udah Pak borong aja semua. Mereka nggak mau jawab kok Pak. Bapak ini pengalamannya. PPL perikanan gitu ya nggak paham. Iya. Nah mau PPL perikanan mau bicara apa? Ya mereka nggak ternak gabus, Betul. ya kan? Mereka nggak pernah piara gabus, pegang saja nggak pernah, ya kan? Ya jadi wajar kalau dia bilang, wah borong aja Pak semuanya, selesaikan. Ya bahkan yang lucu di salah satu TV swasta, saya diundang jadi narasumber acara hubungan dengan ikan gabus. Iya. Itu yang jejer sama saya itu bukan orang kecil loh, orang besar loh, orang yang punya titel profesor doktor loh, itu ahli perikanan loh, guru besar sebuah universitas terbuka ternama loh itu. Iya. 2 orang itu hebat semua, titelnya panjang itu nggak tahu saya apa. Nah, itu pada saat mau live, Iya. itu live itu tanya jawab live itu ikan gabus itu. Di belakang panggung pas di make up di studio itu, Pak, nanti kalau ada pertanyaan
tolong dihandle ya Pak. Udah handle Pak nanti. Tolong Pak, dua-duanya itu begitu. Pak Wandi nanti kalau ada pertanyaan dari audiens, kan by phone langsung tidak direncana. Ya, tolong dihandle. Bapak itu kan wahlinya ahli di perikanan. Iya. Iya, tapi kan saya sekolah. Saya nggak piara gitu. Kan. Akhirnya pas live Pak, wah pertanyaan kritis-kritis Pak di TV itu. Live itu pertanyaan kritis-kritis Pak, menjebak semuanya masalah ikan gabus itu. Ada yang cuma ngetes, ya kan? Ada yang cuma memang betul mau tanya. Nah, itu semua yang handle saya. Bedanya apa Pak mereka dengan saya? Saya adalah pelaku usaha. Nah suatu saat kalau Bapak di Palembang menjadi pelaku usaha, mendampingi petani betul-betul tahu masalahnya. Walaupun tidak semuanya bisa sesuai harapan. Kadang ngobati ikan ya nggak sembuh ya bisa juga. Tapi kan minimal dari praktek itu kita dapat pengalaman gitu kan. Nah itu contoh bedanya apa? Orang-orang pendidikan tadi mereka nggak pernah praktek. Saya bukan orang ahli perikanan tapi saya tiap hari pegangannya itu. Ya kan? Jadi kalau memang sudah ke pekerjaannya ya lama-lama hafal juga. Ya kan? Ya seperti saya pengalaman dulu waktu STM ya. STM itu kita merasa lulusan STM itu sudah paling hebat. Bukan? Paling jos waktu tahun 94 itu. Di sebuah perusahaan pengecoran logam, saya PKL di sana. Kita sudah merasa bagus lah istilah STM negeri itu udah PPKL udah merasa sok lah anak muda kan. Pada saat kita diterapkan di dunia kerja, kita juga nggak bisa apa-apa. Kita lihat di sana itu, kita juga nggak bisa bergerak seperti karyawan pabrik yang sudah kerjanya puluhan tahun. Padahal yang membuat saya terbuka mata saya adalah pada saat saya dikasih tugas oleh pabrik itu, silahkan kamu bubut pipa Pertamina, ya pipa ngerjakan pipa Pertamina yang besar-besar, sebesar pohon kelapa itu paling kecil itu. Wah, dua rangkul ini. Silahkan ini pipa ini ketebalan sekian dibubut ya dengan ketebalan sekian jadi ketebalan sekian. Silahkan. Itu 6 orang dikasih tugas satu kelompok 6 orang. Nggak bisa apa-apa. Rukur, mestinya sudah dipasangkan, sudah dijalankan, tapi bingung mikirnya ini gimana mau motong pipa sebesar kebo ini kan, mau bubutnya. Akhirnya di sana hanya dihadapkan dengan seorang tua yang tidak sekolah. Itu yang membuka mata saya. Orang tua yang tidak sekolah, Bapak lulusan dari mana? Saya nggak sekolah Mas. Saya nggak sekolah Mas. Di sini udah berapa lama Pak? 30 tahun. Dari saya kecil, saya di situ sini udah ikut di sini 30 tahun. Lah Bapak, gimana ukur ini? Nggak pakai ukuran. Feeling aja. Nggak pakai ukuran gimana? Kita sudah pakai mikrometer, jangka sorong, mistar geser, segala macam alat canggih itu kita pakai. Tapi kita sendiri nggak bisa karena nggak tepat. 0, ketelitian 0,00 mm itu kita nggak bisa. Dari pipa yang gede itu bingung gimana caranya. Dia itu orang tua itu hanya dengan sapu lidi Pak. Masya Allah sapu lidi. Dia ambil sapu lidi kecil, ambil. Mas, ini ya gini ya tak ajari ya. Ini pasang ini. Ini sapu lidi ya. Ini ya nanti ini potong segini. Masuk sini pasang garis, kasih garis sedikit gitu ini. Nanti dipotong setebal ini dihabiskan. Pasti tepat ukurannya. Kita yang anak STM kan sok-sok gengsi. Yang pakai mikrometer aja, mikrom itu kecil Pak. Itu ketelitian aja belum tepat. Bapak cuma pakai sunduk gini loh. Dibilang nanti ini sudah 0, sekian tepatannya. Kan nggak masuk akal. Udah lama ikuti kata saya saja. Langsung pasang pisaunya, bobot, selesai, tukur pakai alatmu itu. Tepat Pak. Apa yang membuat kita jadi terbuka? Mereka tiap hari melakukan itu. Betul. Ya, hebat itu. Saya lulusan STM, belum pernah ya toh. Sama halnya dengan tadi profesor doktor tadi. Dia memang dapat titel, tapi dia tidak pernah piara ikan. Prakteknya belum. Nah kalau praktek ilmu dapat, praktek dapat lebih bagus lagi, ya kan? Lebih bagus lagi prakteknya, ilmunya dapat, sekolahnya dapat, langsung diaplikasikan di lapangan, itu lebih hebat lagi. Kalau saya
lebih banyak prakteknya, ilmunya nyamber-nyamber aja. Dari temen yang perikanan UGM saya tanya, ini gimana jawab begini. Dari orang perikanan, akademi perikanan, saya ngomong-ngomong gimana caranya ini, ya, dapat ilmunya, cocokkan lagi dengan gabus gimana. Nah seperti itu saja, lebih banyaknya aplikasi di lapangan. Jadi harapan saya nanti kalau Bapak di Palembang bisa menjadi pencerahan buat orang di sana Pak, membawa kehidupan baru, terutama yang saya prihatin yang nganggur-nganggur Pak, yang kena PHK itu Pak. Ya, kena PHK itu. Gimana mau mereka melangsungkan kehidupan di dunia ini, terutama untuk kebutuhan sehari-harinya Pak, ya kan? Itu penting Pak. Itu penting, ya kan? Sekarang gimana mau kalau nggak ada penghasilan orang ya pikirannya bisa nggak enak tuh, iya kan? Pikirannya macem-macem kalau nggak punya penghasilan. Ya belum lagi kalau lama di rumah nggak kerja, punya anak, punya bini, harus bayar ini, bayar itu, wah itu juga bayangan juga pusing ya kan. Nanti di Palembang dengan Bapak yang dapat nanti bisa bawa pulang, keluarkan ke teman-teman di sana budidaya, kemudian bisa membentuk kemitraan ya. Dan saya bersedia Pak dengan kalau misalkan saya dibutuhkan ada kesempatan ke sana, dengan senang hati saya bisa bantu Bapak. Ya misalkan mau sosialisasi apa-apa, nggak usah bayar, nggak usah bayar. Yang penting tiket pulang pergi aja, udah. Ya saya nggak usah dibayar. Dengan senang hati, kumpulkan 1.000 orang, 2.000 orang, saya ngomong gitu. Masalah gabus dari A sampai Z, pakai hitung-hitungan untung ruginya. Ya itu. Jadi apa ya? Itu yang bisa saya bagikan terima kasih, ya. Saya kemarin ke Batam, ya ke Jambi, ya itu yang ke Kalimantan belum terrealisasi ini, saya belum bersedia karena di sana suruh 1 bulan Pak. 1 bulan saya nggak mau kan, gimana 1 bulan bisnis di sini gimana? Nah, iya itu yang di Kalimantan Selatan itu ada yang kelompok gitu Pak, itu dari pondok pesantren Pak, itu untuk kemaslahatan umat di sana gitu kan, bilang Pak mau Kalimantan, siap Pak, saya siap bantu, nggak usah bayar itu kan, tiket aja pulang pergi. Tapi 1 bulan Pak, waduh, 1 bulan, aduh 1 bulan berat Pak saya. Jadi suruh dampingin, bikin kolamnya, apanya nanti kolam selesai, gimana induknya itu loh Pak. Saya bilang, saya nawar 1 minggu nggak boleh. Janganlah Pak, minta tolong aja 1 bulan. Sampai mereka kirim video call, rame-rame Pak Aswandi minta tolong. Kalau kabulkan 1 bulan di sini yang waduh Pak, nanti dipikir dulu ya Pak, 1 bulan tuh gimana saya di sini Pak? Silakan. Ikan saya yang rawat siapa 1 bulan? Ya itu. Jadi dengan senang hati Bapak kalau nanti di Palembang mau mengembangkan ikan, ya tentunya dengan niat nawainya biar kembang di sana lah, untuk orang yang di sana bisa meningkat ekonominya. Saya siap datang ke sana. Ya. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kalau memang bisa kumpul-kumpul tidak dibatasi orang ya terserah, nanti kita sosialisasi bisa juga. Kalau memang mau undang orang-orang dinas yang terkait boleh, silakan monggo. Tujuannya memajukan perikanan ikan gabus. Kemana itu adalah potensi yang bagus di sana. Saking semangatnya teman-teman tuh Pak, kolam 3x12 itu spesies saya nggak upah. Jadi teman-teman udah Mas Basa, yang penting ada materialnya, kami yang bikinin. Yang penting Mas mikirlah mau berangkat ke Jogja lah. Iya ada betul. Jadi selesai kemarin langsung diisi. Diisi air. Semangat ya Allah. Jadi berarti kolam permanen gitu Pak ya? Iya permanen. Dari batu bata, bawa kami kasih selup dulu kan, pasang bata, terus atas selup lagi. Karena kita mikirnya belum lihat punya Pak Wandi, belum tahu apa saran dan masukan beliau secara langsung tentang kolam kan. Lihat di YouTube itu masih Bima, udahlah kita bikin yang kuat dikit lah. Ya Allah. Saya semangatnya Pak, itu gotong royong tetangga. Ada yang makan aja
udah disiapin istri saya, Wah. nggak mau, kita makan pula sendiri, jangan repot-repot. Yang penting berangkatlah ke Jogja, ilmunya bawa kemari ya kan, itu yang penting. Luar biasa banget. Supportnya ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Kan lahan di situ, Pak Andi, banyak sekali yang masih nganggur, Pak. Jangankan kebun, Iya. pekarangan Iya. rumah aja. Wah itu. Masih luas. Paling masih kan dapat jatah dari pemerintah dulu, pekarangan rumah kan 1/4 hektar, Pak. Iya. Lahan 1 hektar, lahan 2 3/4. Jadi 2 hektar per kakak. Oh. Bayangkan, Pak. Aduh. Itu banyak terbengkalai. Oh, Nggak kreatif Wah. kami di Sumatera, Pak. Di sini tengok ada lahan luar, saya taruh bis beton ya. Kurang luas, diselesopin bis beton ya. Iya. Maka kan saya kemarin sama Dek bilang, aduh Dek, kalau kita jual tanah kita di Sumatera, kita beli tidak usah jauh-jauh lah, kita beli di daerah Kebumen lah. Dapat berapa lah tanah kita di Sumatera, bawa ke Jawa. Paling kalau kita jual 10 hektar, mungkin dapat 1/4 hektar, belum tentu dapat, saya bilang. Ya. Jadi, Tapi ada di Kebumen masih murah ya. Agak murah. Agak murah. Harga tanah dibanding agak di sini. murah ya. Tapi lebih murah di sana Sumatera. berapa ya? Hitungannya meteran ya? di situ Pak hektaran, Pak. Oh, bukan bukan. Per hektar itu kalau dia sudah ada tanaman karetnya, udah ada taman yang menghasilkan, itu maksimal 40 juta. Paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Kalau kosong itu 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Itu kalau udah deket-deket jalan, 20 juta. Tapi itu tanahnya tanah apa? Tanahnya Maksudnya tanah pekarangan gini apa masih sawah? enggak, Banyak Pak. air gitu? Tanahnya ini pematang, Pak. Oh, mantap. Pematang. Iya. Ya, tanah bisa ya? Iya. Nggak berair gitu. Enggak berair, Pak. Kan kemarin itu kita mulai diberlakukan undang-undang nggak boleh bakar itu. Jadi masyarakat sudah stop untuk buka kebun di situ, Pak. Sistemnya kalau buka kebun itu dia bakar. Bakar tiap tahun kan. Nah sekarang tidak boleh lagi bakar, jadi ya lahan itu stop. Tinggal mengusahakan atau merawat yang sudah ada. Udah ada. Maka sempat ngeluh kemarin ke bupati itu, gimana solusi Pak kalau seandainya ini kulitnya habis seperti karet kan, mau nyadap apa kan, Iya. mau replanting kita biayanya otomatis nggak kuat kalau mau pakai alat berat kan. Iya. Tapi belum ada solusi sampai sekarang. Jadi saya pikir kalau ini bisa berhasil kami di situ, mungkin masyarakat kan bisa tebang berapa pohon karet, dibersihin kan, bikin kolam, tebang lagi, Bertahap. bisa. Memang di situ Pak, ini tanah itu, waduh, potensi apa untuk kita buat kolam itu nggak kebayang Pak kami. Betul. Dengerin cerita di Kalimantan Selatan yang itu yang datang itu. Dia bilang, saya udah buka 10 hektar. Masya Saya Allah. kasih videonya kolam lewat drone itu. Iya. Video dari Soteng atas tuh. Saya bayangin 10 hektar aja dia bikin pematangnya untuk kolam sama kolam itu bisa untuk lewat mobil, Pak. Jadi untuk keliling kolam tuh pakai mobil, Pak. Wah, ini kalau jalan kaki gempor. Dia bawa makanan pelet itu, Pak, pakai mobil pickup itu, Pak. Wah, ini gila bener. Sudah masuk di TV di Kalimantan Selatan itu di Banjarbaru. Iya. Kalau di sana saya yakin hampir sama wilayahnya tempat Bapak kan. Iya. Tanah itu Masih luas. Wah, Masih luas. luas. Kapan-kapan kita hijrah sana ya. Iya, iya. Masuk. Amin. Siap. Tak cariin tanah di situ. Beli. Kolamnya tuh. Iya. Dan 1 hektar 40 juta ya toh. Iya. Kalau kemarin Mas, mohon maaf Pak, pengalaman saya di seputaran Baung itu rata-rata itu paling tinggi 30 ya Pak? 1 hektar. Iya. Itu padahal udah agak deketan kota itu. Oh, dekat kota. Iya. 30 itu. Paling tinggi 30 di sing pinggir-pinggir sungai itu Pak, Sungai Iya. Baung itu. Yang udah ada ibaratnya kayak bikin sawah-sawah gitu Iya. 40. Itu udah ada sawahnya. Iya. 40 Tapi juta. itu masih ada pohon-pohon besarnya apa itu? Sekarang Udah agak kurang. Dengan tanah harga segitu. Ini masa tahun 97 sama 2007 kemarin ada kebakaran besar situ. Jadi habis paling kayunya ya sebesar inilah Pak. Sebesar pohon jati nih. Udah jarang pohon besar. Ya jarangnya besar. Kalau sebelum kebakaran itu, wah Pak,
dahannya aja kita potong 4 meter, Oh. itu 1 meter kubik. Oh. Kita gesek pakai kain sausu kan, Oh. mesin su. 1 meter kubik dahan sepotong. Baru dahan itu. Iya. Dahan sepotong baru Iya. 1 meter kubik. Wah, Kubik. iya. Berapa besar itu dahan Iya. bawahnya itu? Sinsu nggak bisa langsung, Pak. Ya, belah dulu. belah dulu ya. Turut, Pak, miringkan lagi Ya, kan, miringkan putar, baru belah lagi. Ya. Ya. Saking besarnya. Saking Itu besar. kayu apa biasanya, Pak? Itu meranti. Oh, meranti. Meranti. Keras bagus Woi, itu. merah, Oh, keras itu, keras. Oh, udah. Ampun. Udah. Jarang-jarang yang nanam itu kalau nggak hutan-hutan besar. Iya. Kalau segede bis itu, banyak Pak itu dulu. Apalagi masih besar itu, wah banyak banget. Kalau di lokasi tempat Bapak itu sudah di perkotaannya ya? Udah Pak, kami desa Pak, Biasanya. transmigrasi kan tahun 80 kan. Bapak teman dari daerah mana? Ya itu dari Solo banyak Pak. Oh, Dari Solo? Solo ya, banyak dari Solo. Mbak Narso sekeluarga besar itu banyak dari Solo Pak, dari Solo, Sragen. Oh, dari luar. Kemudian Jawa. iya ada juga dari Jawa Timur itu daerah apa ya, Roman ini tempat lainnya, tempat Bung Karno ini Blitar. Nah Blitar. Kemudian Jawa Baratnya ada juga dari Ciamis, Ciamis. Berarti itu sudah perkampungan gitu ya? Iya, Sudah perkampungan desa Pak, desa ya. transmigrasi kan. Berapa kakak yang namanya? Itu satu desanya, kalau desa kami sekarang itu 700 kakak. Waduh, banyak juga ya. Masih luas lahannya. Iya, desa tinggal beliau ini sekitar 600-an kan. Itu 15 desa Kecamatan Pagar Tinggi. Jadi kami itu Pak yang jadi memprihatinkan kami, mayoritas di situ karyawan. Kalau enggak dia petani, buruh tani kan. Nah, karyawan ini 50% keluar dari perusahaan itu, artinya per desa kalau kami prediksi Iya. kemarin Pak, itu bisa 50 orang lebih Yang per desa PHK. yang PHK. Bahkan ada satu desa itu hampir 200-an orang Pak. Itu mau kemana? Iya, makanya sampai Padahal sudah usia Produktif sudah ya. nggak produktif ya. Udah 40-50 lah. ya sekitar masih 35. ada yang muda juga. Masih ada yang muda juga, sekitar 30-an. Cuma itu tadi karena perusahaan efisiensi kan. Tapi perusahaan masih berjalan ya? Masih berjalan. Perusahaan dulu sekarang mau ini kan mereka karyawan tetap. Jadi udah mau di ini masuk program efisiensi itu, pensiun dini dibayar 50%. Nah, kemudian ke depan kontrak terus kan. Makanya kami kepikiran ya sudah, kalau gitu kita rubah mindset kita. Jangan lagi kita mikir mau jadi karyawan, kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Pengusaha. lebih bagus saya gitu ya. Walaupun sekelas Ya, kemampuan kita. Ya, kemampuan kita minimal sudah memulai lah. Dan disupport kemarin oleh kepala dinas, dinyatakan nanti Mbak Dinas apa itu perikanan? perikanan bisa kami bantu. Cuma itu tadi pemerintah mau lihat masak ini benar-benar enggak. Ya, betul. Maka saya sangat terima kasih kalau nanti umpama indukannya itu udah bersertifikat dari Pak Wandi, jadi bisa untuk nambah data pendukung kami kan. Kemudian lagi mungkin di pertemuan hari Kamis nanti insya Allah itu ada videonya kami Ya, nanti bisa divideokan di sana, bisa juga. Ya, itu juga ya menambah motivasi lah. Iya. Karena kan mungkin lebih dulu di daerah Jogja tentunya populasi orang budidaya lebih banyak di sini Pak, Iya, gitu. iya. Dibanding yang di luar pulau. Karena luar pulau tuh yang minta juga banyak, hanya saja kendala di pengiriman Pak. Ya. Ya pernah ada orang Lampung itu bawa sendiri karena dikirim nggak bisa, sudah ke bandara nggak bisa Pak, ini nggak ada pengiriman ikan di sana. Terus dia bawa naik bis. Iya. Ya dari Jogja, Jakarta, naik Seberang, bis, ya. seberang mati Pak sampai sana Pak, indonya itu 4 pasang mati semua, waduh. Karena saya juga, maaf saya nggak menjamin ya Pak, Bapak sampai ke sana nanti hidup. Karena ini pakai bis Pak. Bis itu kalau naik bis kan kocak. Ya kalau sampai berapa hari kan diupak-upak ya mabuk ya kan.
kucak terus lah, akhirnya sampai sana mati Pak itu. Saya bilang wah ini saya nggak menjamin Pak, ternyata ya nggak bisa hidup juga. Iya. Saking semangatnya Pak, gimana saya harus mengembangkan di sana itu di Lampung itu dia. Iya. Ya karena memang di sana juga ada gitu, ya tertariknya di situ. Kalau sekarang kami udah lebih cepetan Pak, udah ada jalan tol dari Palembang ke Lampung itu. Oh, jalan tol. Biasanya kami dari Palembang ke Bakauni itu 9 sampai 10 jam. Ya. Sekarang bisa tembus 5 jam Ren ya kemarin. 4 jam ya. Dari 4 jam. Palembang ke Dari Lampung. Palembang ke Lampung, Oh, Bakauni. Bakauni. Sudah cepet. Cepet ya? Iya, Pak. Wah, mantap ya. Turun Bakauni langsung ambil kiri. Iya, terus dapat jam. Jadi selisih hampir 6 jam. 6 jaman. Oh, alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Kita ke sana Iya. tengok-tengok. Siap. Jalan-jalan. Dulu pas lewat itu masih belum sampai Kayu Agung itu Pak. Oh, belum sampai Masih ya. mau dibelokkan ke ini keluar gitu. Oh. Sudah sampai sekarang ya udah sampai. Sudah, Mas, sudah. Woi, sekarang udah sampai Palembang. Cepet itu Mas. Itu Pak pertemuannya untuk hari Kamis itu gimana Pak? Nanti di sana nanti saya share lokasi. Oh iya iya. Saya share lokasi. Kan di sini nggak muat ya, ada gedung pertemuan di situ kan. Iya. Ini mau nanya lagi Pak, yang indukan tadi kata Bapak kan untuk udah nikah, lahiran, anak-anak bibit, itu dipisahin apa enggak induknya supaya jeda? Jadi kalau induk itu dia berada di bus beton seperti ini itu sudah nggak dikemanain. Jadi kalau ada keluar telur di bus beton itu telurnya aja diambil dipindahkan ke kolam penetasan. Induknya tetap di situ, nggak kemana-mana. Sepasang itu di situ terus. Kalau pakai bus beton, kalau pakai kolam yang kotak ya induknya ya di situ terus. Telurnya aja yang diambil. Ya, telurnya kan di permukaan tuh, di air. Untuk jedanya itu gimana Pak? Apanya? Jeda ngasih benihnya itu kan kata Bapak tadi tiap bulan 1 kali. Nah, jadi begini, jeda, kan? saat induk itu proses kawin itu kan media yang digunakan untuk menaruh telur itu kan tanaman air. Iya. Begitu keluar telur, tanaman air beserta telurnya diambil semuanya dipindahkan Kolam pendedaran. kolam pendedaran. Nah, induk itu berdua jantan betina tetap ada di situ tanpa tanaman air. Iya. Disitulah masa jeda mereka untuk istirahat. Karantina. Yang membuat dia kawin dan bertelur itu karena ada medianya Iya, iya. berupa tanaman tadi. Kalau nggak ada tanamannya, walaupun waktunya memang sudah waktunya bertelur, nggak mau bertelur. Nah, pada saat sudah dipindah tadi, dia berdua di situ tanpa tanaman air, kerjaannya cuma makan, kasih makan terus-terusan. Nah, kasih makan terus-terusan sampai 1 bulan ke depan. Iya. Ya. 1 bulan ke depan, kasih tanaman air lagi, telur lagi, itu. Ya, jadi jedanya dia itu di tanaman air tadi. Mudah lah ya, bisa nanti itu gampang ya. Nanti kalau misalkan suatu saat pas budidaya ya HP saya terbuka 24 jam. Iya. Telepon Terima kasih, WA. Pak. Terima kasih, Pak Wandi. Oh dari mana Pontianak itu jam 1 malam jam 2 malam telepon Pak Wandi. Wah saya masih terjaga mau jawaban telepon. Itu perempuan tuh namanya Putri. Saya sudah bikin kolam gini ya. Pokoknya yang penting sukses Bu di sana. Saya nggak lihat pun yang penting bisa berhasil gitu. Ya paling hanya kirim video apa-apa itu kan udah jelas ya. Yang penting semuanya bisa bermanfaat lah, berhasil di sana, seneng saya. Terima kasih Ya. Pak Wandi. Kalau memang nanti Bapak berkenan, sananya kami sudah siap sikon di sana kan. Nanti kami undang Pak Wandi. Ya kalau masalah apa untuk antar jemput sama hotel kami siapkan. Ya bisa Pak nanti. Kami- Ya ini yang sering bantu saya ini teman saya ini Iya. bareng-bareng nanti. Iya iya, makasih makasih. Kalau saya acara presentasi apa di mana ini Iya, dampingi iya, iya. saya ini operator. Tujuannya anu Pak, banyak orang yang sukses berhasil. Betul, Pak. Itu seneng saya Pak. Ini Apalagi masa pandemi saya kayak sering gini. ngasih hadiahnya itu ikan yang di akuarium kemarin di video enggak? Ikan di akuarium. Iya, kan ada channel Bapak ada akuariumnya kemarin. Hah? Suruh itu dapat hadiah katanya. Android. Ada Oh. channel Pak Suwandi juga. Oh, bukan, ini bukan. Dunia Agro itu. Dunia Agro. Dunia agro, itu dunia agro. Mas Lukman. Lukman. Mirip soalnya. Oh, mirip ya Bang. Mirip ya. Ya, ya. Kalau saya yang ini, yang nyuplai percil itu,
Ini yang budidaya ikan gabus Kebumen. Kebumen. Di YouTube-nya budidaya ikan gabus Kebumen. Ya mohon maaf itu. nanti kalau pengen lihat apa Nah, percakapan ini- kita di subscribe aja channel saya itu. Nah, ini Budidaya ikan gabus apa Kebumen. Mas Wisnu ini yang supplier kodok ke saya. Oh iya. Jadi saya supplier kodok untuk pakan induk itu beliaunya ini yang nyetor tiap hari. Ya berapa hari sekali ke sini. Ya, saling. Per minggu rata-rata ke sini di total ya hampir 1 kintal ya. Ya. Seminggu 2 kali rata-rata ke sini. Iya. Hampir 1 kintal per minggu. Itu channel saya budidaya ikan gabus Kebumen. Nah, nanti kalau pengen apa lihat apa istilahnya yang kita bahas di sini kan lihat di videonya itu ada juga nanti. Pernah buka itu Mas. Hmm. Oh, kalau asal dunia gabus pasti saya like sama subscribe pasti itu. Kalau tahu ikan gabus. Nah ini Pak kolamnya udah diisi. Woi, bagus sekali itu kolam. Mantap itu beton kuat itu. Iya. Ini kami rencana Iya. kemarin belum tahu kalau indukan itu sebaiknya Itu bunda. besar ya, berapa kali berapa tuh? Ini 3x4 Pak. 3x4 3x4, gede itu. iya. Dalam 1 meter lebih ya. 1 meter 20. 1,20 m. Nah ini rencana kami untuk indukan Oh, iya. 70 kali 2 meter Oh kan. iya. Nah berhubung kata Pak Wandi kemarin lebih baik yang bulat, nah mungkin kami pesan bis juga. Ini nanti apa untuk Pendederan aja. pendederan Dan aja nanti ya. induk ditaruh di dalam bis beton. Ya. Mudah. Proses telurnya cepat. Ya. Ambil telur pindah sana, ambil telur pindah. Iya. Penetasan bagus itu luas. Iya. Satu kolam bisa untuk 3-4 tetesan itu. Iya. Kumpulin dari satu. Punya saya rata-rata pendederan itu 1x2. Oh. Ya, kalau ibaratnya 1 pijahan 1x2 1 cukup. kali 2. Ya, seperti ini Iya. Pak. Nah ini Kecil-kecil. Ya saya kemarin lihat 1x2. Wandi punya Hmm. tidak terlalu besar untuk pendederannya. Ya, itu kan untuk satu pasang. Iya. Tetes taruh satu. 1 Iya. pijahan itu 1x2 cukup. Kami mikirnya kalau ini ya butuh luas kan kemarin. Ya namanya kami betul Pak, kami nol betul kalau masalah ilmu ikan. Jangankan ikan gabus Pak, lili aja sama saya belum pernah kami. Iya. Kalau Bapak basicnya di apa Pak sebelumnya ini? Saya ini Pak, cuma di perusahaan swasta. Jadi saya ini humas Pak. Nah, maka setiap ada pemasangan karyawan saya tahu persis karena saya mendampingi. Oh. Ada satu perusahaan juga di PT WPG itu. Kebetulan saya pengurus spesinya kan. Nah jadi hati saya nggak terima Pak melihat keadaan teman-teman saya nasibnya begitu, mau dikemanakan. Nah, iya. Ini perwakilan dari PT WPG 1 orang, dari PT SNS 1 orang, ini beliau ini dari PT Longsung 3 perusahaan. Jadi 3 perusahaan. jadi nanti kalau mereka pulang ke Nah. desa kan, pulang ke betul. daerah, dia bisa Bisa membawa, betul. Nah, Jadi perwakilan perusahaan. ya jadi ya, untuk memotivasi teman-teman. Jadi kalau saya sendiri yang cerita Pak, nanti mereka nganggap beliau itu nah ini ada bukti teman, ada saksi kan. Ya mudah-mudahan dari perwakilan 3 perusahaan itu nanti pulang membawa bekal yang positif lah buat. Ya kalau sampai ribuan karyawan gitu, Waduh, banyak, Pak. rasanya prihatin. Betul juga. betul Pak. Itu hajat hidup orang banyak ya Pak gitu. Ya Allah. Padahal mereka itu yang dikeluarkan itu pulangan itu mereka hanya bagian yang karyawan karyawan di bawah ya, Iya di bawah. di bawah ya. Perawatan kebun segala macam itu ya. untuk Panen ya. panen, semprot. Nah selama ini begitu mereka dikeluarkan hasil panen itu gimana yang ngambilin? Jadi Perampingan karyawan gitu ya? ya perampingan karyawan Pak. Jadi ini perusahaan kan manajemennya mungkin udah setengah tahun yang lampau Ya. udah di set kan mungkin. Untuk seperti WPG biasanya kan 1 orang pemanen itu dia punya 30 hektar satu anca Rene. Satu anca. 30 hektar. Lebih kurang 30 hektar. Itu 1 blok. Satu blok ya. Satu blok. 30 hektar, isinya kelapa sawit semua. Kan? Nah sekarang dirubah Pak. Jadi berapa orang pemanen ini Ya. dari ujung sini entah berapa kilo itu pokoknya terus habis ini dulu, besok muter ke situ, besok muter lagi. Jadi nggak punya tempat tetap mereka Oh, panen. nggak punya tempat tetap. Ya, ya. Tergantung instruksi pimpinannya. Pimpinannya. Oh. Kalian di situ ada buah yang udah banyak matang. Kalau Jadi tidak tetap ini selesai gitu Iya, enggak ya? enggak. Pindah-pindah gitu ya. pindah-pindah. Ini memang perampingan karyawan itu sudah tidak
menghambat aktivitas perusahaan. Perusahaannya sudah diatur ya. Diatur lah. Jadi Padahal sebetulnya mereka waktu belum di PHK itu mereka juga tugasnya sama kan? sama Manen kan? sama manen. Ini apa sprayer itu apa semprot itu apa spraying kan, semprot herbisida itu. Iya. Nah, jadi terbas juga kan, supir ada juga yang di PHK. Padahal itu butuh tenaga yang kuat loh, jadi pemanen Mestinya, ya pemanen kelapa sawit itu. Iya, khusus. Saya lihat tuh sampai berapa puluh kilo itu suatu itu. Iya. Yang gitu angkat kan berat Pak itu. Wah. Ya saya pernah sekali itu, ya kan. Wah, nggak kuat ini. Nggak kuat, nggak biasa itu. Ada yang sampai 60 kilo satunya Pak. Gitu. Kalau saya itu kan lahiran Jambi Pak ya, saya Jambi Pak. Jambinya di mana Pak? Jambi di Telanepura. Telanepura. Ya. Sama. Saya lahiran Jambi. Nah, Jambi. Saya Orang di- tua saya Jambi. Ya. Ibu saya sini. Oh, Bapak Bapak Jambi. Jambi. Oh, jadi Sumatera, Jawa. Jawa gitu kan. Ya, saya sempat Suma. tinggal lama di Jambi gitu kan. Sampai tahun Gitu. berapa Pak? Hah? Tahun berapa di Jambi sampai? Saya tuh SMP. SMP. SMP udah pindah ke Jogja. SMP kelas 3. Tahun lama. Waktu aku lahir di Mayang, Heeh. sekolah di Alpala. Ya, saya sekolah di sana sampai SMP. Alangkah senangnya ini warga yang dari Solo situ ketemu Pak Wandi nanti. Jadi Udah kalau ngangen-ngangen ketemu mereka. orang sana ya ngomong ya kayak orang sana Iya, ya, iya, sebisa betul. mungkin ya. Itu galau kan. Oh gitu kalau Kalau sana kan ya kan masih orang tua saya di sana ya, dimakamkan di sana ya. Oh, di Jambi. Pak, Jambi kan. Karena sakit meninggal di sana ya. Iya. Jadi keluarga orang tua juga masih di sana Iya, gitu iya. kan. Karena cuma telepon-teleponan gitu. Iya. Jadi masa kecil main di sana ya apa ya? Ya seneng lah di sana. Mancing dekat Sungai Matahari ya. Jadi ada sana sini gitu loh. Iya. Keluarga juga masih banyak di sana. Iya. Kalau tetangga saya mayoritas itu dari Jawa, Pak. Dari Kebumen. Tapi kalau di daerah Bapak itu komunikasi pakai bahasa Jawa? campur? Hari-hari bahasa Jawa campur, Pak. campur ya? Iya, Oh. campur. Maka saya kalau sama-sama sebaya, Ah. Pak, saya berani ngobrol Jawa kan. Ah. Tapi kalau sama orang sepuh nggak berani, sama Oh. yang lebih tua Lebih nggak tua. berani saya kan. Oh. Saya kadang seperti di ini banyak tempat saya kan dari Solo. Iya. Halus, Pak. Iya, bahasanya. bahasanya Jawa halus Saya ya. nggak berani. Karena yang waktu berangkat ke sana sudah tua ya. Iya. Jadi bahasanya Jawa Masih menguasai- kental. masih kental ya. Seperti contoh lagi Mas Boleh, sahabatnya. silakan nanti bisa. Nanti transfer juga boleh, mau bayar boleh sih. Oh, Ya enaknya gimana? ya, kalau menurut kami betul udah ketemu. Kalau mau izin untuk langsung Ya, aja. ya silakan monggo. Nanti saya Iya, bikin iya. kwitansi. Ya, sama nanti alamatnya di WA kan Iya, tujuannya. Iya. Ya, nanti ngambil di bandara diperhitungkan. Iya. Perjalanan dari bandara sampai ke rumah nanti dikoyak Iya. plastiknya. Kalau 2 pasang dulu bisa, Pak, ya? Bisa 2 pasang bisa. Satu box itu isinya maksimal cuma 2 pasang. Oh iya. Kita. Satu pasang atau 2 pasang ongkos kirimnya sama. Oh iya. Ya, satu boxnya itu hitungan box itu 630.000. Mau satu pasang ya segitu, mau 2 pasang bisa. Iya, iya. Kami pesan 2 pasang plus ongkos kirimnya kan. Jadi kami ini apa pulang ini udah ada bukti, Pak, sama teman-teman. Iya. Nah, ini buktinya. Ya, tapi nanti pengiriman nunggu kabar dari kita. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kami sudah ini, maksud kami kan minimal kami bisa nunjukin oh ini kita sudah sudah betul-betul beli sama Pak Tuan. Nah, berhubung untuk transportnya masih beliau yang masih ngatur lagi waktu Iya. kan. Karena kita kan tergantung dari pihak Angkasa Pura Bandara kan. Iya, iya, iya. Dari Pak Kargo juga tergantung dari maskapainya. Iya. Maskapai berangkat ke Palembang bawa penumpang, Iya. kadang mereka juga ada ikan, kadang ada mau bawa, ada tidak juga. Iya. Dia langsung 2 pasang dulu dan Iya, siap. pasang dulu. Nanti kita kalau ini kan bisa kembangkan Pak Wandi bilang kemarin tuh
kalau sudah usia 8 bulanan kita udah bisa bikin indukan sendiri nanti Iya, nanti belajar lagi kan. Anaknya yang tetesan itu Ya. nanti sudah bisa dibesarkan lagi, jadi induk lagi. Jadi 2 juta sama 2.630.000. Mohon izin Pak kan. Ya. Oke teman-teman, terima kasih itu sharing-sharingnya kita sama tamunya Bapak Suwandi dari Palembang, jauh-jauh. Ini Bapak Pasari ya dari Palembang. Nah ini beliau lagi pesan indukan sama Pak Suwandi. Nah, kita tetap sama-sama belajar sama teman-teman pembudidaya ikan gabus. Nanti lanjut lagi di part berikutnya bersama saya Wisnu Jati di channel Budidaya Ikan Gabus Kebumen. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.